Celakanya ketika di penghujung era Pak Jokowi itu muncul upaya-upaya kemudian mengulang kembali proses revisi undang-undang KPK gitu yang kemudian siapa yang menggoda gitu ya. Ya betul. Nah ini akhirnya muncul tuh statement Hasto bahwa inisiatif ada di Jokowi. Revisi Undang-Undang KPK itu proses pembelajaran bagi mereka yang melawan KPK. Makin lama makin canggih. Serangannya bukan pada fisik orang tetapi kepada institusi. Ketika Hasto sekarang bilang begitu, secara normatif bikin undang-undang itu ya kedua belah pihak. Mungkin Jokowi pertama tidak kepingin, tapi ini kan politiknya transaksional semua. Pada akhirnya Jokowi juga menjadi bagian, karena dia punya hak veto sebetulnya. Publik tidak mau tahu siapa yang punya inisiatif, tapi yang ambil bagian melegalkan, mengesahkan itu semuanya tanggung jawab. Termasuk presiden. Termasuk presiden. Jangan cari selamat sekarang, kalian semua bertanggung jawab. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Hasto dan Jokowi saling tuding siapa yang berinisiatif atau menjadi dalang dari revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK. Ini ramai karena Jokowi juga sepertinya marah gitu ya setelah dituduh, menunjuk-nunjuk begitu dengan gestur bergetar gitu ya, itu tanda orang tua marahan begitu ya. Nah, kita sedang tidak akan mendiskusikan apakah kita memihak Hasto atau memihak Jokowi, tapi kita punya cerita lain ya yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh sahabat integritas semua, karena kami ini juga dulu ikut mengadvokasi, ikut mendorong supaya jangan direvisi, jangan diubah gitu ya, bahkan sekeras mungkin kita lakukan gitu ya. Nah, masing-masing narasumber ini, Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas dan Mas Dadang Krisnasongko dari Merkov Law and Governance, dulu adalah Sekjen di Transparansi Internasional Indonesia, ya punya beragam cerita ya yang bisa mewarnai hal ini gitu ya, sehingga sahabat integritas nanti bisa menyimpulkan, oh berarti ini dalangnya ini nih gitu ya. Bung Emerson dulu, tahun 2016 seingat saya kita datang ke KSP bersama dengan para guru besar ya, guru besar anti korupsi. Karena waktu itu seingat saya itulah awal wacana Undang-Undang KPK mau direvisi setelah Jokowi ya 2 tahun berkuasa ya. Itu gimana ceritanya Bung Eng? Ya jadi waktu itu memang ada usul inisiatif ya, khususnya datang dari DPR untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Nah kalau menurut kami di masyarakat sipil, revisi Undang-Undang KPK itu kalau sudah masuk ke DPR ini kan jadi bola liar ya. Jadi kita ngelihat bahwa kalau revisi Undang-Undang KPK dibahas oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan kepentingannya oleh KPK, pastinya bukan hasil yang positif, tapi upaya untuk ngacak-ngacak lah sebenarnya, ngacak-ngacak ngerubah kelembagaan dari KPK ini. Jadi semangatnya waktu itu kan sangat sering muncul soal perang nih tanda kutip ya antara DPR dengan KPK gitu. Kalau di RDP kan pasti sangat sengit tuh ya, dan hampir mayoritas semua partai politik itu pernah dijerat petingginya gitu atau politisi pernah dijerat oleh KPK. Jadi sikap terganggunya itu sangat kental begitu. Nah, masyarakat sipil itu khawatir bahwa revisi Undang-Undang KPK itu bukan dimasukkan untuk memperkuat KPK seperti yang digadang-gadangkan oleh para pengusul, tapi semangatnya adalah untuk pelemahan KPK gitu. Nah, ketika itu muncul waktu itu kita coba, kalau mungkin dari perspektif LSM Presiden udah sering dengar gitu ya, atau DPR sering dengar. Nah waktu kita melibatkan banyak guru besar ya, ada sekitar 100-an lebih guru besar yang juga kita ajak libatkan dari berbagai kampus. Ini baru guru besar ya. Ada juga permintaan dari dokter ataupun dosen dan sebagainya. Tapi guru kecil nggak? Itu kan guru kecil kayak kita nganggap nih guru besar ya artinya gurunya para bangsa gitu ya. Nah itu kita mintakan pembatalan gitu, menarik gitu di prolegnas kalau nggak salah itu, dan itu diterima gitu ya. Kita datang ke KSP kemudian diterima gitu ya. Nah celakanya gitu ketika di penghujung era Pak Jokowi itu muncul gitu ya upaya-upaya kemudian mengulang kembali
proses revisi undang-undang KPK gitu yang kemudian Siapa yang menggoda gitu ya? ya betul. Nah ini apa kan akhirnya muncul tuh statement Hasto bahwa inisiatif ada di Jokowi, walaupun itu juga dibatang oleh Jokowi. Nah ini kan harus dilihat jangan hanya dalam konteks DPR, tapi juga mungkin kepentingan elit gitu ya, elit arti penguasa saat itu. Kan waktu itu sempat digadang-gadang akan mau mengusulkan menantunya gitu atau juga misalnya putranya untuk misalnya maju ke kancah perpolitikan. Di luar itu kita kan juga harus lihat bahwa presiden yang sekarang itu kan butuh aman untuk misalnya setelah dia pensiun tidak diproses secara hukum ya. Nah caranya adalah kalau tidak bisa mengendalikan secara institusinya, bisa mungkin barangkali bisa masuk ke regulasinya atau undang-undangnya. Jadi kami menduga waktu masyarakat sipil ya semua pihak punya kepentingan. Tinggal sebenarnya inisiatornya datangnya dari mana. Jadi presiden kah atau juga partai politik itu punya peran yang sama gitu nanti. Nah, saya ke Mas Dadang. Mas Dadang, tahun 2016 setelah pressure publik kuat itu kan Jokowi mengatakan kami menunda. Ya. Bukan kami menghentikan, menunda. Tapi kami menunda karena ada penolakan dari publik. Ini istilah ini sebenarnya istilah yang politis dilihat dari tadi ya kewenangan presiden. Secara formal dia itu kan above all gitu ya. Dia itu apalagi sistem Indonesia itu kan sistem presidensial gitu ya. Presiden berkuasa penuh atas banyak hal, bukan hanya dia sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu karena sering dengar istilah dasmu itu, dasmu negoro, dasi negoro, biasa Itu apakah sebenarnya fase sedang buying time saja saat itu Mas sebenarnya? Ketika menyebut kata saya menunda. Iya, saya ingat itu statement itu muncul setelah Presiden bertemu para pimpinan partai di Istana. Kebetulan waktu itu saya sedang menyampaikan concern-nya masyarakat publik ke kantor staf Presiden ya. Bahwa harusnya ditolak karena ini akan menimbulkan ketidakpuasan publik, kemarahan publik gitu ya, karena ya ini korupsi musuh bersama gitu ya, dan KPK ini waktu itu menjadi aset penting publik gitu ya untuk melawan korupsi. Jadi menunda kalau menurut saya itu bom waktu ya, satu bom waktu, tetapi itu juga secara politik menguntungkan Jokowi, mengesankan dia bisa menahan DPR itu ya. Kreditnya ada di partai. Jadi ada kesan seolah Jokowi sedang menghadang proses itu gitu ya, yang inisiatif DPR gitu ya. Tapi saya tidak hanya ingin melihat itu fenomenanya. Jadi tahun 2016 ketika draft revisi beredar itu yang ada SP3 macam-macam itu kan setelah terjadi kriminalisasi pimpinan KPK dan penyidik KPK. Dan itu sudah jilid kedua serangan terhadap KPK gitu ya. Dan kalau saya bandingkan dengan praktek serangan terhadap badan anti korupsi di berbagai negara, ini tahapannya makin canggih di Indonesia itu. Serangan terhadap fisik orang sudah 2 kali gitu ya. Kriminalisasi sudah gitu ya. Ini kayaknya belum menghentikan KPK. Belum menghentikan KPK. Dan justru itu mendorong dukungan publik, menaikkan kepercayaan publik terhadap KPK. Ya ini kan bahaya. Bagi kekuatan politik apapun, partai politik apapun gitu ya, karena tadi sudah dijelaskan semuanya punya kepentingan untuk tidak suka KPK gitu ya, karena pernah kena masalah gitu ya. Revisi Undang-Undang KPK itu, jadi saya menyebutnya ini proses pembelajaran bagi mereka yang melawan KPK.
makin lama makin canggih. Jadi serangannya bukan pada fisik orang, tetapi kepada institusi. Pelemahan KPK melalui revisi gitu ya. Nah, kalau kita melihat kenapa 2016 itu ditunda gitu, itu tekanan publik kuat. Masyarakat sipil sangat kuat, cukup efektif. Dan seingat waktu itu juga ditempeli dengan kalau ini disahkan itu akan dikaitkan dengan proses pemilu ya. Jangan pilih partai politik yang mendukung undang-undang KPK atau jangan pilih politisi yang membahas undang-undang KPK ya. Nah, tetapi namanya juga ditunda dan kita tahu 80% kursi itu pendukung Jokowi waktu itu ya. Sehingga ketika Hasto sekarang bilang gitu ya, bahwa ini Jokowi, kalau saya secara normatif bikin undang-undang itu ya kedua belah pihak. Gitu. Mungkin Jokowi pertama tidak kepingin, mungkin gitu ya. Tapi ini kan politiknya transaksional semua, gitu ya, sehingga pada akhirnya Jokowi juga menjadi bagian, karena dia punya hak veto sebetulnya. Ya, kalau dia tidak mau tanda tangan saja, atau dia tidak kirim surprise surat itu nggak akan jadi presiden itu. Jadi publik tidak mau tahu siapa yang punya inisiatif, tapi yang ambil bagian melegalkan, mengesahkan itu semuanya tanggung jawab. Termasuk presiden. Sekarang jangan cari selamat gitu ya. Jangan cari selamat sekarang, kalian semua bertanggung jawab. Apalagi Komando Pemberantasan Korupsi juga di tangan presiden. Karena konsep pemberantasan korupsi itu kan dari atas nih. Eksekutif inilah. Ya, jadi top level itu yang harus punya komitmen. Iya kan menambahkan ya, apalagi orkestrasinya itu ada di presiden kan sebenarnya koalisi besar waktu itu. Koalisi pendukung presidennya tadi Mas Dadang bilang hampir di atas 50-60%, 80%-an. Jadi sebenarnya begini, ketika presiden bilang jangan teruskan, jangan diproses, sebenarnya ketum-ketumnya pada nurut tuh. Apalagi kan ketum-ketumnya kan rata-rata jadi menteri. Menteri-menteri presiden itu bisa dilakukan, tapi presiden justru membiarkan tuh proses pembahasan itu berjalan, dia kirim surprise. Kan dia klaim bahwa saya tidak tanda tangan di akhir ya, bukan berarti itu bukan jadi tanggung jawab dia. Seandainya dia waktu itu lakukan tidak mengirim surprise, apalagi juga tidak masuk prolegnas gitu ya, revisi undang-undang KPK tidak masuk prolegnas, sebenarnya nggak akan mungkin tuh proses pembahasan berjalan tuh tanpa keterlibatan dua pemerintah DPR kan nggak akan jadi undang-undang. Nah, yang juga menarik kan waktu itu Pak Jokowi janji akan mengeluarkan Perpu. Ya, setelah undang-undangnya terbit, gaduh sekali. Secara simbolik dia nggak mau tanda tangan gitu, dia berjanji saya akan keluarkan Perpu. Nah itu kenapa nggak jadi, Mas? Ya kalau saya orang publik ya, melihat publik itu saya tidak harus sebagai analis politik begitu. Ya dia memang nggak ingin ada undang-undang KPK yang kuat gitu ya. Itu dalamnya kawan. Iya. Ya ini ada undang-undang yang kuat. Jadi kan udah dikasih umpan, ada kesempatan, ada kewenangan dia untuk menolak itu, dan dia tidak pakai itu. Secara politik dia punya kekuatan untuk menolak, secara normatif dia punya dasar hukum yang kuat untuk menolak. Mau apa lagi coba? Ya, gitu. Dan secara visi harusnya dia ada di belakangnya KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sesuai janjinya. Ya. Karena di Nawacita ya, waktu itu pemberantasan korupsi adalah merupakan bagian dari program Jokowi Ma'ruf Amin. Ya. Tapi yang terjadi malah Nawacitata ya. Penyanyi dangdut begitu. Ya kalau dilihat di talk show-nya yang beredar sampai sekarang itu kan memperkuat KPK. Iya betul. Anggarannya dilipat gandakan, penyidiknya ditambah. Malah penyidiknya disingkirkan. Nah itu juga merupakan satu indikator ya. Ketika presiden tidak ada di belakang para warrior KPK ya. Saat mereka itu di TWK-kan. Kan nggak mungkin lah.
misalnya menteri itu berani, Firly itu berani, move terlalu jauh seperti itu. Gimana Pak Es? Soal TWK itu kan juga bagian dari hal yang harus kita lihat sebagai ya presiden harusnya ada di sana. Lagi-lagi presiden sebenarnya kalau mau dia bisa hentikan itu gitu ya. Para KPK sudah di bawah dia, apalagi ada di bawah undang-undang baru itu ya, gitu ya. Tangannya jauh lebih kuat gitu ya. Tapi yang memang tidak mau memperkuat KPK. Nah itu yang juga lagi terjadi. Sebenarnya instrumen-instrumen atau upaya-upaya penyelamatan sebenarnya sudah banyak disodorkan deh oleh masyarakat sipil. Perpu kalau bahkan paling ekstrim waktu itu kalau perpunya mau dibikinin sebenarnya kita bisa siapin. Tapi Jokowi tidak melakukan itu. Jadi artinya apa? Dia juga tanda kutip adalah pihak yang sebenarnya senang juga tuh dengan misalnya KPK yang tidak kuat, KPK yang mungkin bisa dikendalikan, KPK yang ada di wilayah eksekutif seperti itu. Nah, saya menyebutnya ya ini persekongkolan politik presiden dan DPR. Oke. Jadi ini lebih sebagai persekongkolan ya, karena kalau salah satu nggak ikut main, revisinya pasti nggak akan jadi ya. Nah, kalau cuma satu berat lah untuk sampai ke produk akhir yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Oke, jadi sahabat integritas clear ya. Debatnya Hasto dan Jokowi soal siapa yang melemahkan KPK terjawab oleh kedua narasumber. Tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab ini dan Itu berarti tidak membebaskan mereka juga dari tanggung jawab yang harus dipanggul karena masa lalu kebijakan yang melemahkan KPK. Jadi percaya mana? Percaya Hasto atau Jokowi? Kalau percaya salah satunya itu sama saja syirik. Karena yang kita hanya boleh percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini lagi bulan puasa. Nah, demikian sahabat integritas bincang ringan kita dengan Bung Emerson dan Mas Dadang Trisasongko. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.